Halo teman-teman, pecinta catur. Kembali lagi Tarigan Catur Channel. Uzbekistan berhasil keluar sebagai juara ya dalam ajang FIDE Chess Olympiad 2022 dalam nomor tim catur putra. Setelah pada babak 11 turnamen berhasil mengalahkan tim catur putra Belanda dengan skor 2,5 berbanding 1,5, di mana partai papan pertama, kedua, dan ketiga berakhir dengan remis. Grandmaster Nodirbek Abdusattorov remis dengan Grandmaster Anis Giri, Grandmaster Nodirbek Yakuboev remis dengan Grandmaster Jordan Van Foreest, sedangkan Grandmaster Javokir Sindarov remis dengan Grandmaster Benjamin Bok. Sedangkan pada partai papan keempat ini menjadi penentunya ya, di mana Grandmaster Jakongir Fakidov yang sebenarnya tertinggal 42 poin rating FIDE dari lawannya justru berhasil menang saat menghadapi perlawanan Grandmaster Max Warmerdam. Bagaimana kira-kira jalannya permainan? Langsung saja kita simak ya. Di sini Grandmaster Max Warmerdam yang menggunakan catur buah putih memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab pion C5 oleh Grandmaster Jakongir Fakidov, pembukaan pertahanan Sisilia. Kuda F3, kuda C6, dan gajah B5. Grandmaster Max Warmerdam membawa permainan ini masuk ke dalam variasi Nesmedinov Rosolimo Attack, tetap di dalam pembukaan pertahanan Sisilia. Jenis variasi pembukaan ini akan berlangsung sampai akhir pertandingan nanti. Oke, kita lanjutkan. Pion G6 dan rokade pendek oleh putih. Fianchetto gajah ke G7 dan pion C3. Kuda ancam pion. Di sini putih memilih langkah pion ke petak D4. Putih berinisiatif untuk melakukan pertukaran pion di petak pusat untuk membuat permainan menjadi lebih terbuka dan dinamis. Pion pukul pion di petak D4 dan pion ancam kuda. Kuda D5, pion pukul pion, dan kuda ancam gajah. Kuda melindungi gajah dan pion ancam gajah, sehingga gajah putih mundur ke petak C4. Rokade pendek oleh hitam dan gajah G5. Pion D6, pion pukul pion, dan menteri pukul pion. Pion ancam kuda, kuda ancam gajah, dan menteri ke petak A4 untuk melindungi gajah. Kuda pukul gajah, menteri pukul kuda, dan pion ancam menteri. Menteri E4 mengancam pion 2 kali, maka benteng E8. Benteng D1 dan gajah ancam menteri. Menteri H4 dan pion ancam kuda. Kuda ancam menteri, gajah pukul kuda, dan menteri pukul gajah. Gajah pukul pion dan benteng E1 yang menurut analisa komputer merupakan langkah blunder. Langkah ini membuat Grandmaster Jakongir Fakidov unggul ya secara posisi dengan plus 2,5, keunggulan yang cukup besar saat permainan masih ada di middle game. Gajah ancam benteng dan benteng E3. Pion ancam gajah dan mulai langkah ke-22 dari hitam ini, permainan dari kedua pemain jauh lebih agresif dan banyak langkah-langkah yang tidak normal. Seperti selanjutnya, putih tidak memindahkan gajahnya, namun lebih memilih langkah menteri ke petak H4. Coba kita lihat bagaimana cara kedua pemain melakukan langkah-langkah selanjutnya ya, yang sangat-sangat luar biasa. Kuda pukul pion dengan tempo ancam benteng. Benteng D3 ancam kuda 2 kali, sehingga pion E6 melindungi kuda. Gajah pukul pion
gajah pukul gajah, dan menteri pukul gajah. Di sini hitam kan posisinya dalam situasi pertukaran tadi kalah 1 pion ya. Maka dari itu hitam tidak mau kalah 1 pion, maka melakukan langkah kombinasi dengan menteri pukul pion skak. Raja pukul menteri dan kuda pukul menteri. Di sini posisinya hitam punya 5 pion sedangkan putih punya 3 pion. Jadi jelas keunggulan mutlak untuk Grandmaster Jakongir Fakidov. Tapi keunggulan secara posisinya menurun menjadi plus 1,9. Benteng D6 dan kuda ancam benteng. Benteng ancam pion, kuda pukul pion, dan benteng D7. Kuda skak dan raja H3, lalu kuda ancam benteng. Benteng D6 ancam pion 2 kali, dan pion A5. Di sini hitam lebih memprioritaskan untuk menjaga pion hitam yang ada di lajur B ketimbang yang ada di lajur E. Kuda G5 ancam pion 3 kali dan benteng D8. Benteng pukul benteng, benteng pukul benteng, dan benteng pukul pion yang ada di E6. Benteng skak, pion menutup ancaman skak. Kuda H5 ancam pion putih 2 kali. Raja ke petak H4 dan kuda ancam benteng. Benteng A6, kuda skak, dan raja G4. Benteng skak dan raja F4, lalu benteng E3. Benteng pukul pion dan benteng E7. Benteng ancam pion dan pion ancam kuda. Benteng skak, raja G7. Kuda F3 dan kuda ke petak E3. Tidak mungkin benteng pukul pion, karena kalau ini dilakukan maka kuda skak benteng. Sehingga apa yang dilakukan oleh putih di sini, putih memilih langkah raja pindah ke petak G3 dan benteng melindungi pion. Benteng skak, raja F6. Benteng skak, raja F7. Benteng skak, raja E8. Kuda ancam benteng. Benteng ancam kuda, kuda berbalik ancam benteng, dan kuda skak. Raja F3, benteng C4, dan kuda ancam benteng. Benteng ancam kuda lagi, dan kuda E4. Pion G5 dan kuda C5. Langkah blunder dari Grandmaster Max Warmerdam yang membuat secara posisi sekarang Grandmaster Jakongir Fakidov unggul sangat telak ya, dengan plus 6,2. Pion skak dan raja E2. Pion G3 dan raja F3. Benteng ancam kuda, kuda E6, dan benteng skak. Raja F4, pion G2. Selangkah lagi pion hitam promosi. Situasinya sudah sangat sulit bagi putih, tapi putih masih tetap melanjutkan permainan dengan kuda skak dan raja D8. Benteng skak dan raja D7. Tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Max Warmerdam memutuskan untuk menyerah. Karena memang sudah tidak ada lagi langkah yang bisa dilakukan oleh putih untuk menghindarkan pion hitam promosi menjadi menteri ya. Mungkin langkah terbaik adalah kuda pukul kuda dan pion akan segera promosi menjadi menteri. Kita lihat, satu menteri, satu benteng pasti akan sangat unggul saat melawan satu benteng dan satu kuda. Oleh karena itu,
Grandmaster Max Warmerdam memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut admin Tarigan Catur video kali ini cukup ya. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.